Oke, selamat datang. Di pembahasan kali ini kita bakal kupas tuntas sebuah kisah yang, wah, luar biasa banget. Cerita tentang gimana seorang komandan militer yang awalnya cuma ngejalanin misi biasa, malah berhasil merebut kekuasaan dan ngebangun sebuah dinasti yang mengubah total sejarah Timur Tengah. Pernah nggak sih kepikiran gimana caranya sebuah kekaisaran itu lahir? Apakah emang udah takdir? Atau karena ambisi yang gede banget? Atau mungkin cuma karena kebetulan ada di tempat yang pas, di waktu yang pas? Nah, kisah Salahuddin Al-Ayyubi ini nunjukin kalau jawabannya mungkin gabungan dari ketiganya. Oke, yuk kita mulai. Babak pertama, pahlawan untuk zamannya. Gini, untuk ngerti kenapa Salahuddin bisa naik daun, kita harus paham dulu kondisi dunia waktu itu. Jadi, bayangin deh, di pertengahan abad ke-12, situasinya tuh lagi pecah banget. Kekhalifahan Abbasiyah yang tadinya super kuat, udah mulai melemah. Kekuasaan jadi tersebar ke dinasti-dinasti kecil, salah satunya Kekhalifahan Fatimiyah di Mesir. Ini kan artinya ada kekosongan kekuasaan yang besar banget. Nah, di tengah panggung yang lagi goyang inilah muncul tokoh utama kita, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Seseorang yang namanya bakal terus dikenang sepanjang sejarah, yang kalau di dunia barat lebih dikenal sebagai Saladin. Ini nih yang menarik. Nama Ayyubiyah itu sendiri ternyata bukan dari Salahuddin loh. Nama itu diambil dari nama kakeknya, Ayub. Ini seakan-akan ngasih tahu kita kalau dari awal ini semua adalah tentang warisan dan nama baik keluarga. Oke, kita lanjut ya. Lihat gimana ceritanya ini semua berkembang. Bagian kedua, kampanye Mesir. Disinilah perjalanan Salahuddin menuju puncak kekuasaan benar-benar dimulai. Jadi ceritanya dimulai tahun 1164. Ada sebuah ekspedisi militer yang jadi titik balik. Salahuddin ikut sama pamannya, Asaduddin Syirkuh, dalam sebuah misi ke Mesir. Tujuannya, kedengarannya sih simpel, bantu dinasti Fatimiyah yang lagi berkuasa buat numpas pemberontakan. Tapi misi inilah yang bakal jadi panggung buat Salahuddin. Nah, dari sini semuanya berjalan super cepat. Ini dia bagian ketiga. Dari komandan jadi wazir. Kenaikan karir Salahuddin ini cepet banget. Sampai-sampai kayak nggak masuk akal. Gini rinciannya. Pertama, dia ikut ekspedisi. Kedua, dia nunjukin kalau dia itu komandan yang brilian dan sukses besar di medan perang. Terus, yang paling bikin kaget, Khalifah Fatimiyah waktu itu, Al-Adid, langsung nunjuk dia jadi wazir, alias Perdana Menteri. Luar biasa kan? Suksesnya itu bukan cuma soal jabatan. Dia juga dapat gelar kehormatan Al-Malik An-Nasir yang artinya pemimpin yang bijaksana dan penolong. Ini udah jadi tanda yang jelas banget kalau pengaruh dan reputasinya lagi meroket. Dia bukan lagi sekedar prajurit biasa. Sekarang, ini dia nih titik krusialnya. Bagian keempat, membentuk sebuah dinasti. Disinilah kita lihat gimana Salahuddin bertransformasi dari orang yang melayani penguasa jadi penguasa itu sendiri. Nggak lama setelah Salahuddin jadi wazir, Khalifah Al-Adid meninggal dunia. Tiba-tiba, kursi tertinggi di Mesir kosong melompong. Dan siapa yang pegang kendali? Ya, Salahuddin. Ini adalah momen penentuan. Disinilah kita bisa lihat kejeniusan politiknya. Bukannya nerusin dinasti Fatimiyah yang beraliran Syiah, Salahuddin yang seorang Sunni malah bikin gebrakan. Dia secara terbuka mengalihkan kesetiaan Mesir kembali ke kekhalifahan Abbasiyah yang Sunni di Baghdad, yang waktu itu jadi pusat simbolis dunia Islam. Langkah ini jelas aja bikin Khalifah Abbasiyah Al-Mustadi seneng banget. Sebagai imbalannya, dia secara resmi ngasih Salahuddin legitimasi buat pemerintah Mesir, Suriah dan wilayah-wilayah sekitarnya. Ini ibaratnya dapat stempel pengesahan ilahi sekaligus politis yang dia butuhin buat mengukuhkan kekuasaannya. Dan ya, itulah dia, sah. Salahuddin menjadi sultan yang gak bisa diganggu-gugat. Dinasti Ayyubiyah pun resmi lahir, dibangun di atas fondasi keberanian militer dan kelihayan politik yang benar-benar keren. Oke, jadi setelah dia jadi sultan, warisannya apa aja? Yuk kita lihat di bagian terakhir, Wangsa Ayub. Seberapa awet sih dinasti yang dia bangun ini? Dinasti yang dia dirikan ini ternyata berkuasa selama kira-kira 75 tahun. Itu periode waktu yang signifikan banget dalam sejarah loh. Semuanya dibentuk oleh visi dan tindakan satu orang. Bisa kita lihat di sini, kekuasaan di Mesir itu diterusin sama 8 penerus dari keluarganya setelah Salahuddin. Ini jadi bukti nyata kalau fondasi yang dia bangun buat dinastinya itu kokoh banget.
Nah, ini yang bikin kita mikir di akhir pembahasan ini. Apa sih yang bikin warisan seseorang itu bisa bertahan lama setelah orangnya tiada? Kalau dalam kasus Salahuddin, apakah karena kejeniusan militernya, atau kelihayan politiknya, atau jangan-jangan kemampuannya yang luar biasa untuk melihat dan ngambil peluang saat orang lain gak lihat? Sesuatu buat kita renungkan bareng-bareng.